Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita selalu mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, segala-galanya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Yang jelas Tuhan itu maha baik, maha sempurna, maha segala-galanya. Itu mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita akan membaca suratan Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5-11. Di situ dikatakan, jangan meniru yang jahat, tetapi yang baik, karena yang baik itu tentunya datang dari Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ku mau membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, Bapa-Ku. Aku cinta Engkau Yesus, aku mau taat kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus lebih dari segalanya. Kuduskanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Malam hari ini kami Bapa membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hidup begitu singkat, saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Saat ini sudah tanggal 28 Mei 2025. 3 hari lagi kita sudah memasuki di hari yang terakhir. Mari, biar hidup yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, kita mau turut kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu
hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan. Kita bisa masuk kerajaan surga penuh dengan kemuliaan kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Itu yang jelas. Kalau saudara tidak menurut kehendak Tuhan, maka bagaimana bisa masuk ke surga? Saudara mau masuk ke rumah seseorang, pasti tidak bisa ngacak-ngacak rumah orang itu. Ikuti aturan. Seperti kita hidup di dalam negara Indonesia, ikuti aturan hukum yang ada di Indonesia. Ya, demikian kita mau masuk ke kerajaan surga. Ikuti SOP kerajaan surga. Kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Itu turut kehendak Tuhan. Karena suatu hari kelak semua akan lenyap. Tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sekarang membaca 3 Yohanes. Ya, urutan Bapak Ibu, berurutan. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Besok pagi kita perjanjian lama. Terus hari demi hari kita isi hidup ini dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Di situ dikatakan janganlah meniru yang jahat, tetapi yang baik, saudara. Kita membaca 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mari kita berbuat dengan saudara kita yang berbuat baik, bukan berbuat jahat. Ya, dikatakan bertindak sebagai orang percaya. Orang percaya berarti percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus ada aturan standar, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Ya, mereka yang telah memberi kesaksian di depan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Oh, puji Tuhan. Ya, ucapan terima kasih tentunya. Ya, kalau ada seorang berbuat baik, berkenan sama Tuhan, biarlah kita mau hidup selagi kita hidup di dunia ini sekali ini, jangan pernah berbuat jahat, ya, berbuat baik, saudara. Ya, karena itu yang dikehendaki Allah. Seperti suratan Yohanes ini, ya, kepada jemaat mungkin di Efesus, di Galatia, yang jelas di sini kepada kita semua, supaya kita memberi suatu kesaksian, hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi dampak bagi dunia, bagi teman-teman, yaitu kita harus berbuat baik. Itulah yang berkenan sama Tuhan, ya. Ayat yang ke-7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang demikian supaya kita boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi berbuat baik, ya, berbuat kebenaran itu menurut kehendak Tuhan. Ya, sekali lama kita hidup di dunia ini sekali, mari kita mau berbuat baik, saudara, ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tapi Diotrephes yang ingin menjadi orang termuka di antara mereka tidak mau mengakui kamu. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab yang meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kamu, dan belum merasa puas dengan itu ia sendiri, bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Mengucilkan. Jadi Diotrephes ini jahat, saudara. Banyak orang Kristen ini tidak semuanya baik, saudara. Ya, contohnya 12 murid Tuhan Yesus tidak semuanya baik. Ada Yudas Iskariot yang jahat. Dipilih sama Tuhan supaya tujuan Tuhan supaya mereka bertobat. Tuhan tahu tidak Yudas Iskariot itu jahat? Tahu, tapi justru dipanggil sama Tuhan supaya bertobat. Setiap kita ada orang-orang jahat sebetulnya sudah punya latar belakang yang tidak baik. Justru Tuhan panggil kita, dipilih kita supaya kita berubah. Yang jelas di sini mari kita menjadi orang Kristen, orang sudah percaya kepada Tuhan, harus berbuat baik. Seperti ayat 11 yang terakhir. Coba ayat 11 yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, bisa ketemu Tuhan. Orang berbuat jahat kan itu iblis, tempatnya di neraka, saudara. Ya, untuk itu melalui firman-firman selalu kita dengar. Firman mengajar kita supaya kita melakukan yang baik, melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang berkenan sama Tuhan. Selagi hidup ini yang Tuhan berikan kesempatan buat kita,
Mari berbuatlah baik. Tirulah perbuatan-perbuatan baik. Jangan meniru perbuatan-perbuatan jahat. Ya, justru doakan ada saudara-saudara yang lain yang berbuat jahat. Soal saudara lihat banyak orang-orang tidak berkenan sama Tuhan. Tiap hari saya dengar berita di televisi. Contoh sekarang akhir ini, ya banyak saling caci maki, saling menghina, ya memprovokasi, tidak baik saudara. Ya keadaan dunia semakin kacau, orang semakin tidak punya kasih Tuhan. Tapi bagi kita, mari sebagai anak Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan, menjadi berkat, punya kasih, ya berbuat baik. Jangan seperti yang ini di Hotel Fest, ya dia ingin menjadi ontrak ke muka, ya padahal orangnya kasar, dia bilang meleter, ya jadi mereka berbuat hal yang tidak berkenan, bahkan mengucilkan orang. Mari kehidupan kita tidak seperti mereka-mereka yang jahat, tapi berbuatlah baik. Kita hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berdampak menjadi garam untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita kalau menurut firman Tuhan, makin dibentuk untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan, kita renungkan supaya kita jangan meniru hal yang jahat, tapi berbuatlah baik, karena itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.